حضرة حبيبنا وشفينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذرياته أن الله يلي درجته في الجنة وانفعنا بكراماتهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في دين الدنيا وجعلنا من حزبهم وارزقنا محبتهم وتوفنا على ملتهم واحشرنا في زمراتهم. الفاتحة. ثم الفاتحة لأرواح الأولياء والصالحين وأمة الراشدين ثم والدينا ومشايخنا معلمينا وذوي الحقوق عليهم أجمعين بخصوصا Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhuh anna Allah yali darajatuhu jannah wa anfa'na bi karamatihi wa barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumih wa nafa'atihi fi dini dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Guru kita semua Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya mata Allah bin hayatu anna tawil umur bitatillah wa sawal afiyah wa yakti hajatu tahiran wa batinan anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa derajatu fi jannah wa anfa'una bi karamati barakati masrari wa anwari wa ulum wa nafa'ati fi dini dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ngamen di jalanan nggak kedengeran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati para kesepuhan, para kiai, para haji, para ulama, para ustadz dan para senior-senior, tanpa melupakan segenap perangkat kebetulan hadir Bapak Lurah kita yang paling sepuh, dan juga semua saudara-saudara kita panitia, tim skuter, anak-anak pang, anak-anak underground, anak-anak KPJ semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan dari panitia, disebut guru kita bersama Al-Habib Hani. Saya sedikit memperkenalkan diri, kalau saya sebenarnya bukan Habib tapi ayang bebek, dan saya kebetulan tidak pernah mondok, cuma lulusan University of Under the Bridge. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya Universitas Kolong Jembatan. Jadi kalau di sini benar tempat saya, karena memang saya bagian dari anak-anak jalanan, saya bagian dari komunitas Vespa walaupun saya nggak bisa bawa motor. Saya juga salah satu pendiri KPJ dulu bersama Bang Anton, almarhum Mbah Surip, dan banyak senior-senior dulu yang mendirikan kelompok penyanyi jalanan dengan tujuan bahwa penyanyi jalanan ini bukanlah sampah masyarakat, bukanlah penyakit masyarakat, bukanlah korban sistem, namun beliau-beliau ini adalah seniman-seniman yang belum mendapat kesempatan untuk manggung. Namun ini hari dengan kemajuannya teknologi dan lain-lain, semua bisa bikin konten dan bisa maju. Tetapi ini hari kita di sini kumpul bersama dengan satu rasa yang tidak bisa kita pungkiri, yaitu rasa bersyukur. Alhamdulillah ini hari kita masih melek, diberi napas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat, menjadi undangannya Kanjeng Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa hadir di Mahalul Qiyam. Mungkin sebagian besar sudah mengerti, tapi kalau ada yang belum tahu, kenapa kok kita berdiri ketika Mahalul Qiyam, sampai disebut Mahalul Qiyam, saat kita berdiri? Karena ketika kita membaca Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, kita berdiri itu dalam bentuk adab,
adab ketika Nur Muhammad SAW hadir bersama kita. Maka itu bersyukur yang tiada terhingga ini hari kita bisa berkumpul di sini, dan yakin tidak ada sesuatu yang namanya kebetulan. Semua sudah merupakan rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hari di sini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan damai, bahagia, meriah, merdeka. Tadi saya datang ke sini pas sore pakai tangan pendek, tato kemana-mana, gaya sangar. Tapi begitu pembagian santunan anak yatim, saya kena dilema. Mau nahan air mata nggak kuat ditahan, nggak ditahan air mata juga takut jaim. Jadi serba salah. Tapi alhamdulillah masih ketahan biar nggak kelihatan cemen. Tapi alhamdulillah luar biasa. Saya melihat suasana yang benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, benar-benar dari hati. Nah ini yang hari ini kita krisis ketulusan. Segala sesuatunya banyak wani piro, banyak buat gue apaan, untungnya apa, dapat berapa, yang sampai akhirnya kita lupa bahwa ada yang menyaksikan semua amal perbuatan kita. Termasuk ini hari kita duduk bersama, Allah melihat, mengetahui, dan mengerti, memahami, tembus sampai ke tulang sumsum kita apa niat kita berkumpul di sini. Insya Allah kita semua dengan satu niat lillahi ta'ala, dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala bi barakatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hari juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru berapa hari yang lalu kita mempunyai suatu acara besar di negeri kita yang tercinta, negeri Indonesia, di mana ada pemilu yang selama berapa bulan terakhir ini pusing. Saya mau foto, mau pasang gaya bebas, bingung mau begini takut dibilang 01, mau begini 02, mau begini pun anak metal 03. Akhirnya kemarin sudah terlaksana. Hasilnya kita tunggu nanti bulan Maret kalau nggak salah. Siapa yang menang, yang kalah biarkanlah yang menang jadi menang, yang kalah juga bersama. Tetap apapun yang kita lakukan dan kita menyoblos sebagai tanggung jawab kita menjadi bangsa Indonesia dan warga negara Indonesia yang taat hukum dan turut serta memeriahkan pesta demokrasi. Jangan dibawa baper, jangan dibawa-bawa perasaan yang akhirnya menyebabkan silaturahmi putus, yang akhirnya menyebabkan permusuhan, yang mengakibatkan kebencian, karena itu merupakan konspirasinya iblis. Iblis selalu mengajari manusia untuk saling membenci, saling memusuh, saling berpecahan. Agar apa? Agar hati kita penuh dengan kebencian. Jika hati kita sudah penuh dengan kebencian dan permusuhan, maka cinta tidak akan bisa masuk. Kalau cinta tidak masuk, maka terputuslah rantai kita kepada Kanjeng Baginda Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga hati kita selalu diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan seringnya kita berkumpul memeriahkan milad Kanjeng Baginda Rasulullah, seringnya kita berkumpul dalam acara-acara yang membuat Kanjeng Baginda tersenyum. Sesungguhnya semua anak yatim di dunia ini merupakan anaknya Kanjeng Baginda Rasulullah SAW. Dan tidak ada lagi doa yang bisa terhambat atau tertahan kecuali doa-doanya anak yatim. Maka jangan jadikanlah anak yatim sebuah acara-acara seremonial, namun perhatian yang dari lubuk hati kita yang paling dalam. Sedikit saya mau sampaikan ke anak-anak KPJ. Dari dulu kita sering berbicara, saya tahu hitungannya berapa kalau ngamen sehari, karena saya mantan pengamen. Ini hari standar jalanan kalau kita mulai ngamen dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, minimal kita bisa ngumpulin duit 150 sampai 200 ribu. Buat sebotol kawa-kawa paling 90, buat jarum Jisamsu 35, 120, makan siang di warteg 15, masih ada sisanya itu duit. Kenapa nggak kita sisihkan 5.000 perak aja sehari? Kumpulkan, bikinlah bendahara. Di setiap KPJ pasti ada bendaharanya. Setor setiap hari 5.000. Dan ibu-ibu punya hasil. Tadi saya foto sama ibu-ibu, ini dari sisa-sisa belanjaan Beb, kita bikin acara. Itulah yang mulia. Kalau kita perhatian sesama kita, insya Allah kita tidak butuh sama departemen sosial atau bantuan-bantuan manapun. Dari kita untuk kita buat kita. Karena anak-anak yatim ini yang diperhatikan oleh Kanjeng Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bukan menjadi satu bahan dagangan atau bahan jualan, namun bahan perhatian yang akan mengantar kita kelak di akhirat kepada jannatul Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka bukan saya mengajarin karena saya tidak punya ilmu, bukan saya menasehatin karena saya belum pantas, namun mengingatkan agar ini pengajian bukan cuma momentum, namun menjadi satu yang rutin, yang istiqomah, yang saling mengingatkan dan membaur. Karena Rasulullah menjadi dikasih satu julukan, yaitu rahmatan lil alamin, termasuk nabinya semut, termasuk nabinya pohon, termasuk nabinya laut. Beliau adalah rahmat penyayang bagi alam semesta. Apalagi cuma saudara-saudara kita yang pipinya ada tatonya atau tangannya ada tatonya. Makanya saya selalu kadang-kadang suka mendapat serangan-serangan kanan kiri. Dibilang Habib Yahudi, Habib palsu, Habib gak jelas, Habib sesat. Tidak masalah. Karena yang penting adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Dan itu sampai sekarang saya masih bingung. Apakah dinilai baik atau tidak baik. Namun kalau kita sibuk mikirin apa kata orang atau apa kata dia atau bagaimana pandangan orang, kita tidak akan pernah berbuat. Jadilah diri sendiri, yakinlah sama diri sendiri, dan kenalilah diri kita. Ketika kita kenal sama diri kita, kita akan melihat berbagai macam keburukan di dalam diri kita, berbagai macam kehinaan di diri kita, berbagai macam ketercelaan di dalam diri kita. Yang sampai-sampai kita tidak sempat lagi mau melihat keburukannya orang, mau melihat ketercelaannya orang, mau melihat kehinaannya orang lain. Dan sesungguhnya ketika kebencian itu bersih dari hati, akan hidup cinta. Untuk mempercepat itu jangan sekali-sekali putus dengan selawat. Yang tersingkat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terus, terutama ibu-ibu ini paling banyak kesempatannya. Bapak-bapak, anak-anak sambil ngamen, sambil nongkrong, sambil nge-skuter, selawat. Agar apa? Agar masuk itu cahaya ke tenggorokan kita. Dari tenggorokan masuk ke hati kita dan bersemi di hati kita. Kalau seorang sudah tumbuh selawat di dalam hatinya, yakin insya Allah akan bertemu dengan Kanjeng Baginda di dunia ini dalam keadaan mimpi atau akhirat. Yakin itu. Doakan saya semoga saya bisa dapat itu sampai ini hari belum. Mudah-mudahan kita semua bisa ketemu Kanjeng Baginda, membuat beliau tersenyum di atas sana. Insya Allah bibarakatan maulid ini, yang sakit diangkat sama Allah penyakitnya, yang sehat diberi kekuatan untuk lebih sehat dan panjang umur, yang punya utang dilunasin dari rezeki yang disangka atau tidak disangka, yang sedang gelap diberi terang, yang sedang sempit diberi lapang, yang sedang sedih diberi suka, yang sedang duka diberi kegembiraan, dan selalu keberkahan yang banyak. Dan bagi yang jomblo semoga segera dapat jodoh. Paling senang saya kalau doa jomblo paling cepat. Bagi yang sudah punya, kalau mau nambah tanya sama ibu-ibunya. Tadi kita bahas di sana ada beberapa, kita ngobrol, kita membahas masalah kesusahannya surat izin. Saya bilang di Indonesia alhamdulillah semua surat izin bisa kita urus. Surat izin senjata, surat izin semua mengemudi. Yang paling repot adalah surat izin menikah lagi. Nah semoga daripada kita nikah lagi, mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan, sakinah mawaddah warahmah. Maka ibu-ibu kalau suka cerewet, suka ceramain suami itu secara gak langsung memberi izin suami untuk kawin lagi. Maka kalau di rumah jadilah bagaikan Raffi Ahmad sama Nagita yang selalu bermesraan. Insya Allah kita akan menjadi satu dari wilayah yang terkecil. Dari kampung kita ini Balaraja terus berkembang ke Tangerang, berkembang ke Banten, berkembang ke Nusantara, kita menjadi negara yang harmoni, yang damai, yang tentram, yang bahagia. Bibarakat salawat ala Nabi Muhammad SAW. Karena selawat itu ibaratnya frekuensi. Kalau sekarang megang HP iPhone 15 atau iPhone 25 dengan aplikasinya yang canggih tapi nggak ada paket data, nggak bisa nyambung, nggak bisa WA-an, nggak bisa TikTokan. Karena paket datanya itu selawat ala Nabi Muhammad SAW. Tanpa selawat kita nggak nyampe. Jangankan tembus langit 7, tembus genteng aja nggak bisa. Jadi perbanyaklah selawat. Insya Allah nanti dibimbing, diantar ke jalan yang benar. Habib saya mau hijrah. Hijrah dari mana? Dari buruk ke benar. Nggak bisa. Bisa kita hijrah dari Balai Raja pindah ke Cimone. Dari Cimone pindah ke Jakarta itu hijrah, iya, migrasi. Tapi dari buruk ke benar itu haknya Allah. Allah yang maha benar, kita hanya bisa mencari kebenaran. Yang bisa kita lakukan adalah bertawasul, meminta hidayat. Kita sehari berpuluh-puluh kali membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tapi tidak diresapi.
sambil membaca ihdinas siratal mustaqim mikirin tetangga bangun rumah duit korupsi atau duit bansos tuh. Nah, hal-hal seperti ini kita kurangin. Saya walaupun umur sudah 48 tapi merasanya ABG terus, jadi nggak mau dibilang tua. Tapi saya dengar cerita orang tua-tua dulu, ketika ada yang mau bangun rumah, sekampung turun, yang bisa ngasih kayu, yang bisa ngasih batu yang nggak bisa mereka masak, ngasih kopi, nggak bisa ngasih kopi ngasih tenaga, nggak bisa ngasih tenaga ikut gembira, ikut mendoakan. Ini hari kita kurang rasa itu. Satu ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba Rasulullah matanya melotot, wallahi la yarda Allah, wallahi la yarda Allah, wallahi la yarda Allah, 3 kali. Sumpah demi Allah tidak diridhoin oleh Allah, sumpah demi Allah tidak diridhoin oleh Allah, sumpah demi Allah tidak diridhoin Allah. Kaget para sahabat, siapa ya Rasulullah yang tidak diridhoin oleh Allah? Man la yarda jaruh, yang tidak diridhoin sama tetangga. Jadi kadang-kadang kita ini suka lupa bahwa kita mentang-mentang sudah naik haji, sudah sholat 5 waktu, sudah puasa, sudah zakat, tapi masih ada tetangga yang kita sakitin hatinya, kita nggak akan mendapat ridho. Amal ibadat kita akan hilang bagaikan asap. Amma zabadu fayathabu jufaan wa yamma yantafa'u binnas fayabqa. Sesuatu yang berbentuk asap akan hilang ke bawah zaman, tapi yang bermanfaat buat manusia itu yang akan bertahan. Kita lihat para wali songo, para habaib, para aulia, walaupun sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi makamnya masih ngasih makan orang, masih ada UMKM, masih ada bisa buat parkiran, masih datang yang ziarah. Kenapa? Karena beliau-beliau telah berkontribusi terhadap sesama manusia. Kanjeng Baginda Rasulullah SAW sebelum meninggal tidak pernah membahas anak saya, istri saya, tanah saya, sawah saya, tapi membahas ummati di detik terakhir. Maka kita ini yang mengaku sebagai umatnya Muhammad SAW, masa kita tidak malu sama beliau? Nah, siapa yang peduli dan siapa yang ngurusin umatnya Kanjeng Baginda, kelak nanti di hari kiamat akan diurus oleh Kanjeng Baginda SAW. Jangan pernah merasa bahwa kita punya ibadat dan kita punya amal ini udah cukup. Mau sujud 1000 tahun, mau haji setiap tahun, mau puasa sepanjang tahun, kalau tidak ada ridho dari Allah, tidak ada artinya itu semua. Maka itu bagi yang masih punya orang tua, sujud di kaki orang tua. Anak muda sekarang mentang-mentang pinter dikit udah berani perang ajar sama orang tua. Bapak ibu kuno, gak berani melawan, menantang, suara lebih keras. Padahal di situ ada ridho Allah. Maka yang masih muda, masih punya orang tua, mumpung masih dikasih kesempatan, cuci kakinya ibu, minum airnya, cuci kakinya bapaknya, sujud di bawah kaki bapak ibunya, karena menghamba sama orang tua itu seperti kita berridho, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah tidak punya orang tua, sering-sering berziarah ke makamnya, kirimkan Fatihah kalau kejauhan makamnya, dan diingat-ingat ajarannya orang tua kita, apa yang beliau-beliau suka kita jalanin, apa yang beliau-beliau tidak suka kita hindarin. Datengin kerabat-kerabat orang tua kita, datengin sahabat-sahabat orang tua kita, agar kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampunin dosa kita pasti, karena Allah Maha Pengampun. Tapi belum tentu diampunin tapi diridoin. Percuma, karena surga dan neraka itu bukan karena amal ibadat kita, tapi karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga, saya sebenarnya gak bisa ngomong karena rasa haru saya ada di hari ini. Ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya perhatian terhadap umat Kanjeng Baginda. Saya gak akan sebut namanya satu-satu, kalau di depannya nanti berkesan munafik, tapi di belakangnya saya omongin, saya gibain yang baik. Tapi bahwa beliau-beliau sibuk, beliau-beliau berkorban, beliau-beliau berkeringat, capek dengan cacian maki, dengan fitnahan, dengan tuduhan. Ngapain sih lo ngurusin anak-anak gak jelas kayak gitu? Ngapain sih lu ngurusin yang gak penting? Emang dapat berapa? Tapi beliau-beliau menelan itu semua karena beliau-beliau ini mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan walaupun gak disebut namanya, semoga beliau-beliau dikasih kesabaran, kekuatan, kemenangan dalam semua langkah perjuangannya demi umat Kanjeng Baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, kita sekarang hari-hari ini walaupun sudah selesai pemilu, namun fitnahnya belum selesai, hoaxnya bertambah, adu dombanya berbanyak. Jangan mau kita diadu domba, karena kita suka makan domba, kita bukan domba. Apalagi domba Garut paling enak laginya. Jangan mau kita jadi kayak ayam
diikat, dikurung, dikasih beras, dikasih makan, udah gemuk dipotong. Jadilah maung-maung, manusia-manusia unggul yang bisa berpikir pakai akal, merasa pakai hati, berbicara pakai mulut, melihat pakai mata, mendengar pakai kuping. Jangan mau kita dibodoh-bodohin karena kita bukan orang bodoh, cuma belaga bodoh. Jangan mau ikut-ikutan karena ikut-ikutan cenderung nanti kalau salah ikut kejebur di kali. Jadilah manusia-manusia yang selalu berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berselawat. Dengan itu insya Allah kita akan dapat insting, dapat feeling. Ini kira-kira benar nggak ya? Istikharah. Kira-kira ini bagaimana? Istikharah. Selawat. Pasti dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah, diatur sama Allah. Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Mungkin kita belum melihat Allah dan mungkin tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tapi yakin Allah melihat kita. Dan hidupkan rasa malu. Bukan cuma malu sama tetangga atau malu sama teman atau malu sama musuh, tapi malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga perkumpulan ini menjadi satu perkumpulan yang rutin. Sebentar lagi kita akan masuk, kita sudah di bulan Sya'ban sekarang. Tanggal 14, 15, malam 15 jangan lupa baca doa nisfu Sya'ban. Karena itu pergantian catatan buku Tuhan. Kita baca satu Yasin, satu doa Sya'ban. Nanti Ustadz Habibi dan Ustadz Sasini pasti sudah bisa membimbing agar kita ditambah umur kita setahun lagi, agar rezeki kita dibuka seluas-luasnya, agar kita diberi kesehatan. Dan insya Allah kita dikasih umur bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan tenang, tentram, dan bisa beramal sebanyak-banyaknya. Karena di bulan puasa itu semua amal dikali lipatkan 1000 kali lipat. Insya Allah kita bisa sampai lagi ketemu di bulan Syawal, bisa saling berkumpul lagi sama keluarga, sampai kita halal bihalal. Dan insya Allah nanti kalau ada acara lagi, saya sudah bilang sama panitia, jangan saya dianggap ini Habib atau Ustadz atau Kiai, saya ini ayang bebek dan anggota warga sini, mudah-mudahan diaku sebagai keluarga. Kapan waktu ada acara, gak usah repot-repot, asal WA, Beb datang, perintah, siap komandan, pasti hadir insya Allah. Doakan mudah-mudahan saya dapat sehat juga. Semua kita ini hari keluar dari sini dalam keadaan zero dosa. Kita nggak punya dosa lagi mudah-mudahan kita keluar dari sini dalam keadaan gembira, bahagia, senang, berkah dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abidu garigan wa anta lam tazalu lidzalika ahlan. Allah ya menyasir kulu asir, ya jabil kulu kathir, ya sahad kulu farid, ya mughni kulu fagir, ya mugawi kulu da'if, ya mu'amin kulu khaif, yasir alaina kulu yasir, fatayasir lasir alaika yasir. Allahumma man la yahtajul baina wa tafasir, hajatuna ilaika kathir wa anta alim biha wa basir. Allahumma inni akhafu minka wa akhaf man yakhafu minka wa akhaf man la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najina man la yakhafu minka bihurmati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahrisna bi'ainika la tilatana maqnifna bikanafika alladhi la yuram warhamna biladratika la falatahlina wa anta rajai ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad al-Bashir nadiru sirajul munir walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada salah kata atau bahasa yang kurang berkenan, mohon dimaklumin, namanya alumni Kolong Jembatan. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kemerdekaan, salam kehormatan, salam kemuliaan. Alhamdulillah, tadi sedikit tausiah dan banyak pelajaran.